Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya pada hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Tia Rizka, NIM 2042180 dari kelas 3I, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh Bapak Ruswanto MPD. Seperti apa videonya? Sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Oke? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai riwayat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW, yakni pada masa kelahirannya terjadi peristiwa yang menggemparkan. Terjadinya penyerangan di Mekah yang dilakukan oleh Raja Abraha yang merupakan seorang gubernur kerajaan Habsyi di Yaman. Nah, usut punya usut, karena iri, bangsa Quraisy semakin terhormat dan ramai yang mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah haji. Tak terima gereja yang ia buat di San'a, yaitu gereja yang bernama Al-Qules, dikarenakan tak pernah didatangi oleh orang-orang. Ia pun memutuskan untuk mengirimkan tentara bergajah untuk menyerang Ka'bah. Ia merampas harta benda di sana, termasuk 100 unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib berdoa kepada Allah agar Ka'bah diselamatkan. Nah, atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengirimkan burung al-babil dengan membawa batu panas untuk menyerang pasukan gajah. Seketika itu pula pasukan Abraha hancur dan Ka'bah pun selamat. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Tidak jauh dari peristiwa penyerangan itu, ibunda Nabi Muhammad SAW yang bernama Aminah binti Wahab akan melahirkan putranya. Cahaya yang menenteramkan pun hadir menyelimuti proses kelahiran sang bayi. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada hari Senin, tepatnya 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Ayah Nabi Muhammad SAW tidak sempat untuk melihat sang anak lahir, dikarenakan beliau meninggal pada saat Nabi Muhammad masih dalam usia 3 bulan di kandungan. Yang kedua, pengasuhan awal Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW setelah dilahirkan oleh ibunya, beliau disusui oleh Suwaibah al-Islamiyah selama 3 hari setelah penyusuan ibu beliau. Suwaibah ini adalah pelayan dari paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Kemudian Nabi Muhammad diserahkan oleh ibunya kepada seorang wanita Badiah yang bernama Halimatus Adiyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin yang tempat tinggalnya tidak jauh dari kota Mekah. Di kampung Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad diasuh dan dibesarkan. Yang ketiga, Nabi Muhammad dalam asuhan ibunya. Mula-mula, menurut perjanjian, Aminah sang ibunda dengan Halimah pengasuhnya, Nabi Muhammad ini akan tinggal bersamanya 2 tahun saja. Setelah itu, Halimah harus mengembalikan Nabi Muhammad kepada Aminah ibunda Nabi Muhammad. Akan tetapi setelah sampai pada masa perjanjian tersebut, Halimah masih belum sampai hati untuk berpisah dengan Nabi Muhammad yang sangat dicintainya itu. Dikarenakan Halimah sudah menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai anak kandungnya sendiri. Apalagi keberkahan hidupnya selama memelihara anak yatim tersebut, rasa olehnya rahmat yang diberikan oleh Allah
dalam kehidupannya selama ini. Setelah sampai pada waktu 2 tahun, terpaksalah Halimah ini menyerahkan Nabi Muhammad kepada Aminah. Walau hatinya masih berat untuk berpisah dengan Muhammad, namun setahun kemudian setelah Nabi Muhammad berusia kira-kira 6 tahun, beliau dibawa ibunya ke Madinah bersama dengan Ummu Aimah. Maksud Nabi dibawa ke Madinah itu bersama untuk memperkenalkan ia kepada keluarga neneknya, yaitu Bani Najjar. Dan yang kedua untuk berziarah ke makam ayahnya. Kemudian diperlihatkan juga kepadanya rumah tempat ayahnya ketika dirawat waktu beliau sakit sampai meninggal, dan diperlihatkan makam ayahnya. Mereka tinggal di sana sekitar 1 bulan. Ketika kembali ke Mekah, baru saja di kampung Abwa, tiba-tiba Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan di sana juga. Saat itu betapa sedihnya dan bingungnya Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi musibah atas kematian ibunya tersebut. Akibatnya pada usia 6 tahun beliau hidup sebatang kara sebagai anak yatim piatu. Maka selanjutnya beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Yang keempat, Nabi Muhammad dalam asuhan kakeknya. Dengan kasih sayang yang diberikan kakeknya, Nabi Muhammad SAW merasa sangat terhibur dan dapat melupakan kemalangan nasibnya terhadap kematian ibundanya dan ayahnya. Keadaan ini tidak berjalan dengan lama, dikarenakan selang 2 tahun dalam asuhan kakeknya yang sangat baik hati itu meninggal pula pada usia 80 tahun. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW masih berusia 8 tahun. Yang kelima, Nabi Muhammad dalam asuhan pamannya yang bernama Abu Thalib. Pada waktu kecil, Nabi Muhammad suka sekali mengembala kambing kepunyaan orang-orang dengan mendapatkan upah. Dengan upah tersebut cukup bagi beliau untuk menjalani hidupnya sehari-hari. Pekerjaan sehari-hari Abu Thalib adalah berniaga. Kemana saja ia berjalan seiring diikuti oleh Nabi. Kan ketika Abu Thalib pergi berdagang ke negeri Syam, maka Nabi diajak ikut dengannya. Waktu itu Nabi berumur 12 tahun. Pada masa itulah Nabi Muhammad SAW mulai belajar berdagang. Selanjutnya memasuki masa remaja Nabi Muhammad SAW. Melewati masa remajanya tanpa didampingi oleh kedua orang tuanya. Namun Abu Thalib sebagai paman serta adik kandung dari ayahnya telah mengambil alih fungsi orang tua dengan sangat baik. Abu Thalib memperlakukan Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang, yang menganggap beliau sebagai putranya sendiri. Bersama pamannya, Nabi Muhammad hidup dengan sederhana, karena memang dasarnya Abu Thalib adalah orang yang sederhana baik secara materi dan gaya hidup. Adapun beberapa aktivitas dan perilaku Nabi dalam kehidupan masa remajanya yang terdapat dalam sejarah, antara lain berpergian ke negeri Syam, ke medan perang Al-Fijar, menjadi anggota Hilful Fudul, dan mengembala kambing. Nah, yang terakhir memasuki masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini ditandai dengan yang pertama, pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah, di mana Nabi Muhammad pada saat itu berusia 25 tahun. Beliau bekerja kepada Khadijah dengan menjual barang-barang dagangannya ke negeri Syam. Ya, Nabi Muhammad dipercaya untuk berdagang dan ditemani oleh Maisyarah. Aktivitas tentang cara dagangnya Nabi itu diceritakan Maisyarah kepada Khadijah. Kemudian Khadijah ini terpikat oleh akhlak Nabi Muhammad sehingga memutuskan Nufaisah binti Mun untuk menemui Nabi agar mau menikah dengan Khadijah. Apa yang terjadi setelah itu? Nabi bermusyawarah dengan pamannya dan akhirnya disetujui.
Ya, akhirnya Khadijah pun menikah dengan Nabi Muhammad dengan mas kawinnya 20 ekor unta. Pada saat itu Khadijah berumur 40 tahun, sedangkan Nabi berumur 25 tahun. Selanjutnya, selama berdagang untuk Khadijah, Nabi Muhammad mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini didapatkan karena selama ia berdagang, ia sangat tekun, jujur, ramah, murah senyum kepada semua pembeli yang datang. Nabi Muhammad tuh gak pernah membohongi pembeli. Ya, jika dia melihat ada barang dagangan yang cacat, maka ia tunjukkan kecacatannya. Jika barang tersebut berharga murah, beliau tidak akan menjual dengan harga yang mahal. Seperti itu. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, Nabi Muhammad itu pertama kali menerima wahyu pada saat usia 40 tahun, tepatnya di Gua Hira. Beliau menerima surat Al-Alaq dari ayat 1 hingga 5 yang disampaikan oleh Malaikat Jibril pada malam 17 Ramadan. Peristiwa ini menjadi tanda Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasulnya Allah. Setelah itu Nabi menerima wahyu secara bertahap selama 23 tahun. Ya, pada awalnya Nabi Muhammad mulai menyebarkan wahyu dengan agama Allah dengan cara sembunyi-sembunyi. Setelah datang perintah Allah melalui surat Al-Hijr ayat 94, Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad menyebarkan Islam di Mekah selama 13 tahun, lalu kemudian hijrah ke Madinah. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 63 tahun, beliau sempat mengalami sakit dan akhirnya meninggal dunia dan kembali kepada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.